semua, selamat pagi. Saya ingin mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Hanya padamu hatiku
Salam damai dan selamat pagi kepada semua jemaah SIB Taman Kuliwa. Saya percaya sangat dikasih oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih juga kepada kepimpinan SIB Taman Kuliwa atas peluang dan kesempatan untuk saya mengungsikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Dan tidak lupa juga kepada mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati. Jadi sebelum saya meneruskan perkongsian firman Tuhan saya pada pagi ini, mari kita berdoa dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, kami sangat bersyukur karena pagi ini kami dapat bersama-sama beribadah walaupun secara online. Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur untuk apa yang kami alami pada hari ini dalam kehidupan kami. Kesempatan yang Kau berikan, ruang waktu yang Kau berikan untuk kami beribadah bersama-sama. Kami mau belajar untuk fokus mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Setelah roh jahat, hal-hal yang boleh mengganggu konsentrasi kami atau fokus kami, semua dijauhkan daripada kami. Biar kuasa Engkau ya Tuhan, yang menaungi kami, menjaga kami, melindungi kami. Dan kiranya firman Tuhan ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh sehingga apapun perbuatan yang kami lakukan, biarlah itu seturut dengan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ruang waktu kami ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang berdaulat, dan Engkaulah saja yang layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perkongsian firman Tuhan saya pada pagi ini saya ambil di dalam teks Alkitab yang terdapat di dalam Matius 13 ayat 27 hingga 29. Saya akan bacakan dan Anda boleh melihat Alkitab Anda masing-masing. Ayat 27, maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Ayat yang kita baca sebentar tadi ini adalah bagian daripada suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus ceritakan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Itu berkenaan dengan hal kerajaan surga, di mana Tuhan Yesus menggambarkan kerajaan surga itu adalah suatu keadaan di mana Injil atau berita baik itu disampaikan kepada manusia atau sesiapa saja yang mendengarnya. Kalau kita baca cerita sebelum perumpamaan tentang lalang dan gandum ini, di mana ada satu cerita juga yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan itu adalah menggambarkan dirinya sendiri. Pada ketika itu adalah seorang yang menyampaikan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan atau menyatakan pribadi Tuhan kepada orang ramai ketika itu. Dan di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus menyinggung ada 4 jenis pendengar. Ketika itu yang mendengar firman Tuhan. Nah, kalau kita baca di dalam Matius 13 ayat 13 hingga 23, ada 4 jenis pendengar yang disinggung oleh Tuhan Yesus. Dan cerita selepas perumpamaan tentang lalang dan gandum itu, ada suatu perumpamaan lagi yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang ketika itu, yaitu perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, biji sesawi dan ragi ini digambarkan sebagai
kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada orang. Dan walaupun firman Tuhan itu tidak kelihatan waktu itu, sama ada firman Tuhan itu diterima oleh orang ramai atau tidak, sebelum itu tidak kelihatan, tapi firman Tuhan itu sangat berkuasa, mampu mengubah hidup seseorang kepada orang yang menjadi percaya. Dan buktinya adalah apa yang terjadi sekarang ini. Telah ramai orang yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah buktinya, walaupun pada awalnya hanya sedikit yang mendengar atau sedikit yang menerima, akhirnya benaran firman Tuhan itu diterima oleh ramai orang. Dan apa yang saya dapati dalam pembacaan ini, di mana perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang ladang dan gandum, dan perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, saya dapat suatu gambaran di mana Yesus Kristus, dia adalah Tuhan, dia juga adalah firman, dia juga adalah firman yang telah menjadi manusia, yang datang pada ketika itu menyatakan dirinya sebagai anak manusia, anak Allah yang berkuasa dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Di kebenaran yang ada pada dia itu dia sampaikan kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang mendengar ketika itu. Dan orang yang menjadi percaya ketika itu, akhirnya mereka setia, mereka taat dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada mereka, sehingga mereka pergi kemana-mana, diutus kemana-mana untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sehinggalah sampai kepada kita saat ini. Firman itu sampai kepada kita, moyang kita mendengar, nenek-nenek kita mendengar, ibu bapak kita mendengar, mereka menjadi percaya. Dan kita juga mendengar tentang kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kita juga menjadi percaya. Percaya apa? Percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan secara pribadi, saya rasa kita juga semua punya pengalaman bersama Kristus, di mana yang pada dahulunya kehidupan kita di dalam kegelapan, dengan hidup di dalam dosa, hidup dalam keadaan yang tidak memberkati. Hanya ketika kita menjadi percaya, hidup kita itu diubahkan oleh Tuhan, sehingga saya percaya juga ramai jemaat di SIB Taman Kuliwal juga diubah oleh Tuhan, sehingga memberkati orang yang di sekeliling, terutama sekali dalam keluarga, dan juga di antara jemaat, dan juga di dalam masyarakat. Dan di dalam firman Tuhan yang saya ingin sampaikan juga itu, di dalam perumpamaan tentang ladang dan gandum dikatakan, kalau kita lihat, kalau kita baca di sini, saya bacakan. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Jadi dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan. Sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, jelas dinyatakan di dalam firman Tuhan sebentar tadi, di mana ada gandum, ada lalang yang tumbuh bersama-sama. Tapi dikatakan ketika itu seorang atau pekerja-pekerjanya bertanya kepada tuannya, mereka mau mencabut lalang itu, tapi itu dilarang oleh tuan mereka. Dan ini adalah gambaran di mana pengertiannya itu, penjelasan tentang perumpamaan ini kita boleh lihat di dalam Matius 13 ayat 36 hingga 43. Siapa orang yang menabur benih itu? Benih baik itu. Nah, untuk konteks pada ketika itu, orang yang menaburkan benih baik itu ialah anak manusia, itu Tuhan Yesus sendiri ketika itu. Dan ladang itu adalah dunia, bumi,
isinya ini. Itulah ladang yang disebutkan ladang. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Maksud kerajaan ini adalah anak-anak atau kita yang sudah menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Dan lalang itu adalah anak-anak si jahat. Nah, orang-orang yang mungkin belum menerima atau belum menjadi percaya, atau ada juga yang sudah mendengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu belum bertumbuh di dalam hidupnya, sehingga dia masih lagi mungkin memiliki hidup yang terombang-ambing, masih hidup jatuh bangun di dalam dosa dan sebagainya. Dan musuh yang menaburkan benih lelang atau benih yang jahat itu adalah iblis. Kita tahu bahwa iblis ini juga dikatakan pandai menyamar sebagai malaikat terang. Itu kita baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 hingga 14. Jadi beginilah keadaan kita sekarang ini. Nah, saya mau katakan bahwa sebagai dorongan kepada kita, mungkin di dalam gereja kita juga sendiri ada begitu banyak jemaat atau jenis-jenis jemaat yang ada dalam gereja kita. Ada yang sudah menjadi percaya, mungkin sudah menjadi orang percaya sungguh-sungguh taat, orang yang baik hati, orang yang murah hati, atau penuh dengan kasih. Tapi mungkin ada juga jemaat kita yang mungkin sudah datang ke gereja, mungkin menjadi percaya, tapi masih dalam proses, proses kepada kesempurnaan menjadi seperti Kristus, yang penuh kasih, yang penuh murah hati, suka memberi. Nah, digambarkan bahwa ada orang-orang yang masih di dalam proses itu. Jadi apa tindakan kita sebagai orang percaya, ataupun mungkin orang yang sudah diperbaharui hidupnya? Dikatakan jangan mencabut lalang itu, biar bertumbuh bersama-sama. Nah, di sini juga ada yang mungkin sedikit nasihat yang saya mau berikan kepada kita. Dan saya kaitkan tentang hal menghakimi juga. Kita sebagai jemaah, sebagai orang Kristen, jangan sekali kita menghakimi orang lain. Kalaupun dia masih hidup belum seperti yang Tuhan inginkan, atau dia belum menjadi seorang yang taat kepada perintah Tuhan atau firman Tuhan, jangan sekali kita menghakimi mereka. Tapi apa yang kita perlu lakukan adalah kita tetap mengasihi mereka sebagai saudara kita. Dan sesiapapun orang di sekeliling kita. Mungkin ada orang yang mungkin terlalu bersemangat untuk mengungsikan firman Tuhan, atau bersemangat untuk mengubah hidup orang. Malah bukan pula hidup orang itu diubahkan, tapi malah hidup orang itu makin teruk. Nah, hati-hati dalam kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dalam kita orang bilang membimbing, mengajar orang. Kita juga perlu sebagai orang dewasa atau sebagai seorang pemimpin atau siapapun, kita perlu punya hati yang mengasihi. Ada yang orang cakap begini, tegas tapi lemah lembut. Nah, jangan bila kita nampak mungkin jemaah kita yang baru melakukan kesilapan sedikit, kita sudah orang bilang mengatakan yang tidak baik kepada dia, sehingga mungkin akhirnya membuatkan dia itu keluar daripada kelompok kita. Nah, hati-hati. Jadi marilah kita dengan penuh kasih, seperti Yesus mengasihi kita, begitu juga kita mengasihi sesama. Marilah kita terus saling mendorong satu dengan yang lain. Dan di sini ada 3 hal yang saya mau kongsikan kepada kita. Apa tanggung jawab kita sebagai orang percaya atau anak-anak kerajaan Allah? Karena di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu, daripada jalan kebenaran. Jadi ketika kita membimbing atau mendidik anak-anak muda, atau saya boleh katakan yang masih muda atau masih baru bertumbuh lah dalam rohani, kita harus didik dengan baik, dengan penuh kasih, sehingga biarlah kebenaran firman Tuhan yang diajarkan kepada mereka itu membuatkan mereka kuat di dalam Tuhan,
di dalam menghadapi kehidupan ini, sehingga tidak satu pun hal yang mampu menggugat iman mereka atau menjauhkan mereka daripada kasih Tuhan. Jadi betapa pentingnya kita sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaah yang dewasa untuk mendidik anak-anak muda kita dan juga saling mendorong satu dengan yang lain. Oke, yang pertama, tanggung jawab kita adalah menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain, siapapun orang itu. Oke, seperti yang terdapat dalam Lukas 4:18 hingga 19. Oke, ini adalah kata-kata Tuhan Yesus. Oke, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika itu Yesus memberitakan tentang hal itu. Tanggung jawab kita juga pemimpin pada saat ini, inilah tanggung jawab kita. Oke, kita diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan supaya ramai orang datang kepada Dia, mengenal Dia, ramai orang dilepaskan daripada ikatan dosa, ramai yang hidupnya diperbarui, hubungannya dipulihkan antara satu dengan yang lain, dengan keluarga, dengan sahabat, atau dengan jemaah. Oke? Dan inilah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Dia. Yang kedua, tanggung jawab kita adalah untuk mengajar. Dan mengajar di sini bukan sekadar kata-kata, tetapi menjadi teladan. Ini saya ambil dalam Matius 28 ayat 20. Sini Yesus katakan kepada murid-muridnya, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, di sini Yesus katakan kepada muridnya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini bercakap tentang teladan. Oke. Teladan di dalam apa? Ataupun teladan apa yang perlu ada bagi kita sebagai orang percaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, inilah kita perlu ada dalam hidup kita. Itu harus jadi teladan kepada orang percaya yang lain. Jadi kenapa sangat penting bagi orang percaya punya teladan yang baik. Oke. Kita tidak nafikan bahwa begitu ramai orang akan melihat hidup kita sebagai orang percaya. Kita tahu bahwa hidup kita ini penuh dengan kelemahan, tapi jangan kita kalah dengan kelemahan itu. Karena di dalam hidup kita juga, kita sudah diberikan oleh Tuhan Yesus itu Roh Kudus, di mana Roh itu akan memberikan kita kekuatan, di mana Roh itu akan memberi kita damai, sukacita dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari kita. Nah, apa yang saya maksudkan dengan kelemahan di sini adalah keinginan daging kita. Keinginan daging kita ini soal keinginan-keinginan yang mungkin boleh membuatkan kita jatuh di dalam dosa atau jauh daripada Tuhan. Dan yang pasti keinginan Roh itu, Dia mau kita punya hidup yang baru, Dia diperbarui setiap hari, Dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan, dan sebagainya. Jadi ini tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Jadi sama ada kita mau memberi roh kita ini makanan yang orang bilang makanan yang sesuai atau yang tepat, yaitu firman Tuhan, atau kita mau memuaskan nafsu kita atau memuaskan kedagingan kita. Nah, jika respon kita itu lebih kepada kedagingan, jangan heran kalau hidup kita ini maka makin hari makin menjauh Tuhan. Tapi ketika kita memberi roh kita ini makanan rohani, yaitu firman Tuhan, jangan heran semakin hari semakin hidup ini diperbarui, semakin menjadi seperti Kristus. Jadi pertanyaan saya adalah,
Mana satu yang kamu beri makan, atau mana satu yang kamu latih? Keinginan daging kamu kah, ataupun roh kamu? Oke? Dan yang ketiga, membimbing. Nah, membimbing yang saya maksudkan di sini adalah mendampingi. Oke, di mana ada komunikasi dua hala. Seperti juga yang dilakukan oleh Filipus di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 31. Filipus membimbing orang Ethiopia tentang kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Oke, jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti, kata orang Ethiopia itu, kalau tidak ada yang membimbing aku? Nah, orang Ethiopia itu sendiri pun, macam mana saya mau mengerti kalau tidak orang yang membimbing saya? Orang Ethiopia itu. Dan apa yang berlaku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, kalau singkat cerita kita baca ini, akhirnya Filipus mengambil kesempatan untuk mengajar orang Ethiopia itu tentang firman Tuhan. Akhirnya sehinggalah orang Ethiopia itu menjadi percaya dan dibaptis. Itulah ceritanya. Oke. Betapa pentingnya kita sebagai pemimpin, sama ada itu pemimpin senior, hamba Tuhan atau pastor atau pemimpin muda-mudi, kita harus mulai mendampingi jemaah-jemaah kita, ataupun orang bilang membimbing jemaah-jemaah kita tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, saya pasti Tuhan sedia memberi kita hikmat bagaimana kita untuk membimbing atau mendampingi jemaat-jemaat kita. Itu pentingnya. Jadi bukan saja kita sekedar berkata-kata, tapi kita ada bersama-sama dengan mereka, duduk bersama-sama, belajar bersama-sama. Itu yang diinginkan di dalam sebuah community ataupun sebuah kelompok, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menguatkan, saling menasihati, saling menajamkan satu dengan yang lain. Oleh itu, marilah kita sebagai pemimpin atau jemaah yang sudah dewasa, jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, nescaya kita juga pasti mengasihi sesama kita. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus kepada Petrus yang terdapat dalam Injil Yohanes 21 ayat 15 hingga 17. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Nah, pertanyaan ini diulang sebanyak 3 kali. Yesus mengulang bertanya kepada Petrus sebanyak 3 kali. Di sini kita lihat suatu perkara yang serius, bahwa menggembalakan itu adalah hal yang serius, dan Yesus mau kita juga telah mendengar, membaca firman ini. Saya percaya Tuhan Yesus juga mau kita untuk menggembalakan orang-orang di sekeliling kita, mau itu jemaah kita sendiri, keluarga kita, saudara mara kita, atau sesiapapun yang ada di sekeliling kita. Karena ingat, Injil itu untuk semua orang. Dia tidak memilih kita itu berkulit hitam, berkulit putih, bangsa apapun. Injil ini untuk semua orang. Gembalakanlah domba-dombaku di sini bermaksud memberi makanan rohani atau firman Tuhan kepada sesiapa saja di dunia ini. Saya boleh katakan begitu, karena kasih Tuhan untuk semua orang, bukan orang tertentu saja, untuk semua orang. Jika kita punya kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk mengajar orang lain, siapapun mereka, ambillah peluang itu, dan pelihara mereka dengan kebenaran. Kita mengajar mereka tentang kebenaran dan kita membimbing mereka. Seperti juga yang saya dengar tentang tema bagi gereja Taman Fuliwa, saya di Taman Fuliwa, itu menuai tanpa batas. Penuaian tanpa batas tidak akan terjadi
jika tidak adanya penaburan tanpa batas yang dilakukan oleh orang percaya. Walaupun banyak cabaran atau dugaan yang boleh membuatkan kita lemah semangat untuk memberitakan Injil, yaitu tentang keselamatan kekal, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kerendahan hati, dan taat kepada perintah Tuhan, marilah kita saling mendorong, saling membimbing, dan membimbing orang lain juga kepada pengenalan dan sehingga mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sekali lagi saya ingatkan, kita sebagai orang-orang percaya, yang percaya sungguh-sungguh, mungkin sudah mengalami pengalaman bersama Kristus, sehingga dari kehidupan kita dalam kegelapan sehingga pada terangnya Tuhan mengalami perubahan, itu jangan disimpan untuk sendiri-sendiri, kongsikan kepada orang lain juga. Ingatlah, yang menentukan toyan itu banyak atau tidak adalah pada akhir zaman. Sanalah ketika Yesus datang 2 kali, akhirnya di sanalah baru kita dapat tahu orang-orang yang sebenarnya telah menjadi percaya, taat kepada Tuhan. Jadi pada saat ini, masa sekarang ini, janganlah dulu kita mencari-cari siapa benih gandum, siapa benih lalang, siapa kambing, siapa domba. Kita tidak ada hak untuk menghakimi orang. Yang ada adalah tanggung jawab kita untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajar dan membimbing orang supaya mereka mengenal siapa Tuhan, supaya mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Jadi sekali lagi saya mendorong kepada kita semua, ayo kita tetap semangat melayani Tuhan dalam apa keadaan sekalipun. Gunakanlah media sosial ini sebagai satu medium untuk kita menyampaikan firman Tuhan. Sama itu berbentuk video, berbentuk audio, atau apapun. Saya percaya ketika kita minta Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, Dia pasti akan memberi. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua jemaat SIP Taman Puliwa. Akhirnya Anda diberkati dengan perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe Kadolia YouTube channel. Support kami. Thank you very much. Bye.